buyingnya, kemudian politik transaksionalnya tinggi. Jadi saya ingin tanya, kalau mengubah sistemnya dari pemilihan kepala daerah langsung menjadi ke DPRD atau dipilih oleh DPRD, apakah itu menjadi jalan keluar atau justru itu hanya memindahkan transaksi politik dari ruang terbuka ke ruang publik, ke ruang tertutup maksud saya. Ya, jadi ruang terbuka ke ruang tertutup. Saya ingat saya itu waktu pilkada langsung 2005, itu kan keluhannya karena memang pilkada juga berbiaya mahal. Untuk mendapatkan dukungan partai politik itu tentu tidak mudah. Apalagi bisa memborong semua partai, sebut saja misalnya Kimplas, kalau satu partai misalnya 10M kan tinggal dikalikan berapa, itu sudah mahal. Yang kedua, memang dulu juga dinilai jorok dan brutal juga karena memang anggota dewan yang dinilai punya veto untuk memilih calon kepala daerah juga jumlahnya mahal. Kalau kita asumsikan setiap kabupaten dan kota itu 50 DPRD, setiap satu DPRD minus 1M kan butuh sekitar kurang lebih separuhnya. Oh, kurang lebih sekitar 30 atau berapa. Itu sama kalau aja satu. Sebenarnya ya. Kalau misalnya satu anggota dewan sok jual mahal jadi 2M, 3M, tinggal dikalkulasikan harga saja, makin naik. Iya, jadi saya kira sebenarnya kalau saya memahami Prabowo itu ingin mengkritik kita semua dan tidak boleh ada dikambing hitamkan. Bahwa dalam penyelenggaraan pilkada itu berbiaya mahal, iya. Ini yang kemudian saya dorong sebenarnya, undang-undang pilkada dan pemilu itu disatukan, dan kalau bisa penyelenggara pemilu ad hoc saja, Nana. Karena sekarang serentak. Kita akan bertanya nih 4 tahun, 5 tahun yang akan datang, kawan-kawan KPU dan Bawaslu nih apa kerjaannya? Karena kan gaji buta, nggak ngapa-ngapain. Duit negara juga dikeluarkan untuk membiayai mereka. Jadi dalam konteks itulah kemudian saya kira yang harus ditekan. Nah, yang kedua yang paling penting. Tapi di negara-negara lain nggak ad hoc loh, lembaganya resmi. Ya, ini untuk memunculkan trust publik. Apapun lah judulnya, kan kita bertanya, KPU dan Bawaslu ngapain 5 tahun sampai 2029? Masa mereka tiap hari nggak ada pekerjaannya, nggak ada pilkada, nggak ada pemilu, gaji dan fasilitasnya sama, fasilitasnya berlimpah dan fantastik. Kan itu yang juga dikritik. Bisa tidak operasionalnya pakai Avanza atau Xenia, bukan pakai yang mewah-mewah. Penyelenggara Gaya betul. Apalagi ada kasus kemarin kan punya pustun, punya simpanan, dan itu membuat orang nggak percaya dengan penyelenggara yang kemudian mewah. Kuncinya di pemerintah dan DPR. Nah, kan kita juga tahu kotak suara kita kan bukan dari hal yang bagus, pakai kardus, murah itu, kardus Indomie juga dipakai. Jadi soal kecurangan itu bukan bahan kotak kardus ataupun pakai aluminium. Kalau mau curang aja. Jadi lebih efisien mana nih? Dipilih DPRD atau dipilih langsung? Jadi secara prinsip harus ditekan memang soal dana penyelenggara. Nah, kos penyelenggara ditekan. Yang kedua, tapi bisa menjamin nggak ketika kos penyelenggara ditekan, kos politik, kos transaksi politik itu berkurang? Ini yang kedua, yang bikin mahal kan sebenarnya para kontestan dan calon. Kan di ruang gelap kita sering mendengar untuk mendapatkan dukungan satu partai, dua partai, bahkan internal partai pun juga ada syai'un-syai'unnya, butuh logistik dan ada pelicin, kan itu yang mahal, dan partai nggak teriak. Kalau partai bersepakat bahwa haram hukumnya pakai pelicin, pakai mahar, bisa ditekan. Yang kedua, yang suka pakai money politik, pakai kerudung, pakai sembako, pakai mantu siapa? Karena elit juga yang pakai. Nah, partai politik kontestan, dan bahkan itu diwajibkan kan untuk melakukan pemenangan. Jadi sebenarnya kalau soal logistik ini, bagaimana kontestan itu mampu menjelaskan kepada konstituennya bahwa mereka datang bukan dengan logistik tapi visi misi dengan kerja. Dan kita juga tahu ya, tanpa harus mensimplifikasi, banyak calon itu kan berkenalan dengan calonnya kan cuma 2 bulan selama kampanye. Kalau calon misalnya day to day dia melakukan kampanye, kerja politik, saya kira kosnya juga bisa ditekan. Sama halnya dengan DPR kita, banyak yang anggota dewan tiap hari bekerja, nggak mahal-mahal amat kok dapat di anggota dewan. Tapi ada juga anggota dewan yang kerjanya 5 tahun sekali, 100 juta pun tak lolos. Nah, 100M maksud saya tidak lolos. Kasus di Jakarta Timur itu Jakarta. Oleh karena itu, untuk mengamputasi itu semua, saya kira memang harus ada haram mengharamkan. Haram hukumnya partai bikin mahar, haram hukumnya money politik. Jadi dan yang paling penting, partai politik. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, dalam video ini kita telah mendengarkan sebuah cuplikan video yang disampaikan oleh Bung Adi Prayitno. Tentunya kita mengerti bahwa situasi politik saat ini yang begitu mencekam, tentunya kita khawatir akan masa depan Indonesia ini ke depannya. Nah, dengan berbagai macam tindakan-tindakan yang dilakukan oleh setiap pejabat-pejabat negara yang berhak dalam mengambil sebuah keputusan, memberikan sebuah ide, ya, bahwa ketika pemilihan tersebut, bagaimana jika DPR yang menentukan hal tersebut.
Menurut saya ini sama halnya mengambil hak masyarakat, ya. Adi Praitno menunjukkan bahwa ini kurang etis untuk diputuskan secara sah. Nah, bagaimana tanggapan masyarakat dalam menilai hal ini? Ya, mereka sampaikan di sini bahwa semoga aja Pak Prabowo mau mendengarkan apa yang disampaikan Bang Adi Praitno. Itulah pandangan yang patut diacungi jempol. Ya. Kenapa dia tidak setuju kalau hak masyarakat itu diambil? Karena kalau dari DPR yang menentukan itu, ini sama halnya ada settingannya, udah disetting nanti oleh para penguasa. Jadi mereka menetapkan ini kepala daerah di sini, ini gubernurnya di sini. Sedangkan masyarakat tidak senang kepada orang tersebut. Ya, ini tergantung kepentingan jadinya. Nah, harapan kita yaitu bagaimana ini tidak terjadi, supaya tidak terjadi lagi. Nah, kalau pemilu nggak pingin mahal, jangan ada politik uang dan bansos. Dan paling penting penyelenggara pemilu partai politik, KPU, Bawaslu, ya harus tegas dan mereka harus menjalankan tugas-tugas mereka dengan baik. Jangan mau disuap, ya. Jangan mau juga ada yang namanya disogok begitu. Nah, itulah kalau menang dari hasil kecurangan, selalu yang dipikirkan gimana caranya menang Pak segala cara. Masih percaya pidatonya, wahai rakyat Indonesia, tetaplah waras dan waspada, tetaplah bersuara keras mengkritik langkah-langkah licik pasangan hasil kecurangan ini. Ini dia yang terjadi. Ini hasilnya, men, yang kita bangga-banggakan. Ya. Disampaikan lagi di sini kalau wakil rakyat sekalian gak usah dipilih, suruh Pak Presiden tunjuk saja orangnya supaya negara tidak keluarin biaya. Ya dia tunjuk ini si A jadi ini, ya si B jadi ini. Jadi seakan-akan lebih cepat dan tergantung kepentingan juga dan kepercayaan presiden. Yang dekat-dekat dengan presiden, yang dekat dengan DPR, itulah yang mereka pilih, ya. Bukan atas dasar kemauan masyarakat. Kalau dipilih DPRD, jelas bukan mengutamakan kepentingan masyarakat, tapi bisa kong-kali-kong antara partai dan untuk kepentingan partai, bukan demi masyarakat. Nah, di sini hancurnya tatanan demokrasi nantinya ketika ini terjadi. Ya, akal-akalan baru penguasa daripada yang tunjuk dengan kata lain partai atau segerombolan partai yang berkuasa yang berhak tunjuk penguasa daerah banget ya, loncat ke belakang puluhan tahun. Ya, DPR itu tidak mewakili hati nurani rakyat, apalagi urusan memilih pemimpin. DPR akan menciptakan korupsi yang lebih besar bagi mereka. Saya setuju dengan Mas Adi Praitno yang dihemat itu penyelenggaranya. Hak rakyat harus dipertahankan, pemilihan harus tetap dilaksanakan langsung oleh rakyat. Itu yang lebih penting, itu yang utama yang harus kita prioritaskan. Hak rakyat itu jangan dirampas lagi, bro. Ya udah semuanya dirampas, haknya juga dirampas, hak pilihnya dirampas. Ya betul itu Bung Adi Praitno. Dia begitu kalah di DKI lalu mau ubah undang-undang supaya kepala daerah dipilih DPRD supaya mudah diatur. Pokoknya rakyat tidak setuju. Tetaplah pilkada langsung untuk acara rakyat 5 tahun sekali supaya hal-hal seperti ini jangan terubahkan. Akan terus disetir oleh Mulyono. Udah perjanjian politik tahu sendiri kan, lihat saja apa yang diminta Mulyono langsung dilaksanakan. Intinya ya Prabowo harus lengser. Kalau jadi presiden bukan buat kepentingan rakyat, presidennya buat kepentingan Mulyono. Ini salah ya. Prabowo harus mengevaluasi lagi bagaimana orang-orang yang selalu masuk, apakah itu dampak positif ataupun tidak. Nah, terima kasih teman-teman. NKRI harga mati.